Siapa di sini yang pernah lihat laut? Pas yang ombaknya pusat, pas anginnya kencang, mau wush gitu. Ayo angkat tangan. Bagus, karena cerita yang akan aku sampaikan ini berasal dari sana, dari laut yang indah sekaligus menyimpan luka. Perkenalkan, namaku Ivana, dan ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kisahku sendiri. Dulu, waktu aku masih kecil, aku tinggal di sebuah kampung nelayan, kampung Sumber Urip namanya, yang ada di Lumajang sana. Di kampungku ada satu tradisi yang tidak semua orang bisa mengerti, yang sakral, yang dijaga, dan tidak boleh dilanggar. Tradisi ini juga akan saya jadikan judul bagi ceritaku ini, yaitu Larung Sajen, Aku dan Kakek Superku. Di mana makanan tidak dimakan, tapi justru dihanyutkan ke laut. Mabyur! Gitu Pak Juri. Dan ada seorang anak kecil yang setiap tahunnya membuat tumpeng itu. Itu aku Pak Juri. Aku membuat tumpeng lengkap. Ada nasi kuning, ayam goreng, telur, sayur. Pokoknya kalau Pak Juri lihat, pasti langsung bilang, wah, enak banget. Tapi aku tidak memakannya. Aku melarungnya. Pasti Pak Juri mikir toh, ngapain sih dilarung, mubazir? Salah, itu bukan membuang, itu doa yang dihanyutkan, harapan yang dititipkan agar laut ini tenang, agar nelayan pulang, agar kami tetap bisa makan ikan. Enak. Dulu kampungku sangat ramai, penuh canda tawa. Kami berkumpul di masjid dan berdoa bersama. Dan teng 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 teng, tepat jam 12 siang, satu tumpeng akan dilarung oleh seseorang yang sangat aku cintai, Mbah Palirin. Beliau bukan hanya penjaga tradisi, beliau adalah kakekku, rumahku, dan duniaku. Tapi suatu hari segalanya berubah. Pemerintah datang, bangun dibangun, banyak lomba diadakan, wisatawan semua datang. Ada lomba layang-layang, ada lomba memancing, sama ada lomba bermain alat musik kentongan. Warga senang sekali. Aku juga senang. Kami pikir kampung kami telah diperhatikan. Tapi kami salah Dewan Juri. Saat acara puncak tiba, satu tumpeng
Sekarang aku hanya punya kakekku. Tarung sajen tetap dilakukan tepat jam 12 siang. Tapi tidak ada tawa, hanya sunyi. Ya kayak di ruangan ini. Masa pendongeng nggak boleh dilihat? Setelah itu semuanya pergi. Pemerintah pergi, bantuan pergi, dan yang paling menyakitkan, Mbah Mairen, kakekku dijauhi oleh seluruh warga desa dan dianggap penghalang kemajuan. Sekarang hanya aku yang masih bertahan, Pak Juri. Setiap tahun aku membuat tumpeng dan menghanyutkannya ke laut. Sendirian, gak sama siapa-siapa. Karena bagiku, tradisi bukan soal ramai atau sepi, bukan soal dilihat atau tidak, tapi soal mengingat, menghormati, dan menjaga. Teman-teman, kalau suatu hari nanti kalian melihat laut, ingat aku ya, ingat kisahku ini. Karena aku percaya dari laut bukan hanya ombak yang kembali, tapi juga harapan. Nah, selesai sudah ceritaku. Ivana, pamit dulu ya. Kita ketemu lain waktu. Karena hari ini aku mau belanja. Besok mau buat tumpeng. Ada pesenan. Kalau Pak Juri mau, besok ke rumahku ya. Ivana tunggu loh. Dadah, selamat siang. Terima kasih karena